Di sini berdiri sejak tahun 2017. Jadi kurang lebih sudah mau 8 tahun ya. Insya Allah akan terus jadi legenda ayam bakar di sini ya. Doain ya. Amin. Terus selanjutnya pendirinya di sini adalah saya sendiri sama Bapak Prapto Winoto. Kita benar-benar mulai usaha ini dari nol. Apalagi yang kita bergerak kita di usaha ayam, kita jualan ayam bakar. Kemudian waktu rencana pertama bukan ayam bakar, kita harus jualan apa nih kita ya berdua gitu kayaknya. Harus punya yang alternatif lain karena orang nyari itu pasti nggak mau ayam bakar doang. Jadi kita coba ayam gorengnya, itu juga resep sendiri semua. Ayam bakar, ayam goreng harus punya ciri pasti saya bilang kayaknya. Saya coba bikin mesan ya. Kalau misalnya pun saya original sendiri, nanti kalian boleh nyobain. Terus kemudian kita mencoba berkembang. Kita ada ikan, sekarang masih ada ikan untuk sayur-sayuran dulu lah kita belum kepegang. Apalagi semenjak kita pegang catering nasi bok. Wah itu udah benar-benar nggak kepegang lagi untuk sayur-sayur. Jadi saat ini kita jualannya ayam bakar, ayam goreng, kanila bakar, gila goreng terus, gurame bakar, gurame goreng, bawal dan lele. Terus lagi yang mau tanyain? Wow, ini kalau saya sendiri itu modalnya gitu. Kalau dulu itu kita mulai dari satu ruko ini ya, satu ruko kecil ini. Dari sewa aja dulu satu ruko itu sekitar 8 jutaan isi satu ya. Terus karena kita namanya perkenalan masih baru, jadi kita masaknya belum banyak. Paling 10 ekor. 10 ekor itu dikasih 1 ekor atau 4? 1 ekor itu motong 4, jadi 10 ekor itu 40 piece aja. Awal-awal kita jualan 2017 tuh. Namanya perkenalan. Tapi harus intens, harus konsisten. Kalau jualan itu namanya harus konsisten. Modal nambah lagi. Ini modalnya aja buat buka usaha ini lumayan juga ya. 50-an nih buat buka itu. Kita harus pesan etalase, kan? Ruko, tempat, karyawan, waktu itu masih 2 orang. Terus ya segala macam. Terus kemudian tempat di sebelah ternyata kosong, lama daripada di sewa orang lain. Kita sewa lagi, kita sewa nyoba untuk buka 2. Alhamdulillah responnya baik. Kita ada perkembangan dari 40 ekor itu bertambah jadi 60, kemudian bertambah lagi jadi 80. Tahun alhamdulillah selalu ada perkembangan. Kemudian sampai akhirnya 2005 ini kita sudah, tahun ini kan kita sudah 200 ekor. 200 ekor dari 4 kali. Antara 800 itu kalau weekend alhamdulillah dapat pasangan nasi bok sampai segitu, bisa sampai 1.000 tergantung pesanannya. Nasi bok ya, catering nasi bok. Mau nanya kalau income per bulan itu untuk saat ini tuh berapa? Boleh tahu nggak? Sebenarnya itu rahasia perusahaan dapur ya kalau offset itu. Tapi ya kalian kan bisa kira-kira. Kalau saya bilang setiap weekend itu bisa sampai 1.000, berarti kalian kan bisa ini sendiri. Bisa hitung sendiri. Punya kalkulasinya. Bisa sampai 1.000 ekor. Kalian nanti bisa lihat, cek menu harganya aja di situ. Gitu. Umumnya sih kalau jualan harian ya, kalau harian dari pesanan itu kurang lebih 400 piece ayam berarti dalam 50 ya, 50 ekor ya. Kalau harian memang cuma separuh ya. Jadi kita jujur aja ini ya, kalau ngandelin jualan harian untuk karyawan 8 orang, 9 orang, yang ngandelin jualan harian kita nggak tentu, jujur aja. Makanya kita ngandelin itu di weekend di sana nasi bok. Nah itu kita alhamdulillah untuk tipisnya, margin tipisnya dari bisa biayai karyawan, bisa biayain pengeluaran, bisa bayar supplier. Itu dari
pesanan-pesanan nasi box. Iya. Kalau harian misalnya dari Senin sampai Rabu itu biasanya paling cuma 50 ekor ya. 50 ekor kali 4 kan jadi sekitar 200 gitu. Ya? 400 kalau 400. Pokoknya kalau Senin sampai Rabu paling cuma 400 piece ayam ya. 400 piece ayam. Tapi kalau weekend, Kamis Jumat Sabtu Minggu itu alhamdulillah gue sampai 1000 piece. Kalian nanti bisa lihat daftar menunya, harga-harganya nanti bisa kalian videoin. Jadi kalian bikin rekap sendiri gitu. Lagi. Oh iya, dan kita sudah bayar pajak loh. Iya, sudah kena pajak daerah. Cuma nggak kita laporin ya, dan nggak kita bebanin ke customer aja. Cara mengatur stok bahan agar tidak terjadi boros. Jadi pemborosan untuk bahan. Sebenarnya sih kalau stok itu kadang yang kita jual kan habis gitu ya. Ya harus pintar-pintaran ngitunginnya sih. Kira-kira saya mau jualan berapa hari ini? Misalnya untuk beras itu kalau jualan harian paling 30 liter. 30 liter sehari. Itu diestimasi. Paling kalau cuacanya tahu-tahu berubah, hujan atau gimana gitu ya, direm gitu biar nggak boros berasnya. Kalau nggak sisa kan kita buang, berasnya kita pakai terus pagi terus. Kalau ayam itu misalnya saya pesen itu sehari 80, 100 ekor ya. 100 ekor kan 400. Saya masaknya itu 300 dulu. 300 dulu, dilihat kalau sampai maghrib belum bagus baru masak lagi. Kalau pembalasan gitu kadang nggak bisa cegah juga sih ya. Kalau kayak gas gitu untuk weekend juga bisa boros. Nggak bisa boros karena masak terus kan. Kebetulan proses dapurnya bukan di sini, pas masaknya di depan rumah saya. Ini kan proses penjualan. Soalnya kalau yang tahu tempe, nasi semua di situ. Ya kalau dibilang pertanyaan yang jaga pemborosan, dia sih masih aja. Kira-kira mau jualan berapa hari biar nggak terjadi pemborosan. Tapi kalau untuk weekend, saya rasa nggak boros lah. Sombong lah. Lebih bahan itu habis lebih agak buat. Kita mau nanya, boleh dijelasin dan disebutin rincian bahan-bahan dan apa ya? Harganya gitu-gitu. Harga ayamnya. Bahan mentahnya gitu ya? Bahan mentahnya. Kalau untuk ayam itu per ekornya satuannya kurang lebih kisaran 30 sampai 35. Tergantung kalau ayam misalnya ada waktu lebaran itu hasil atau bondak. Senaim. Jadi antara range di situ 30 sampai 35. Lebaran tahun baru, Imlek itu pasti harganya ayam naik turun. Terus kalau harga tempe tahu masih itu masih murah ya, kisaran harga 7.000-an. 7.000 itu kan bisa dipotong jadi 10 piece. Jadi 1 piece kayak itu kalau tempe kan 2.000. Jadi kalian hitung sendiri dari situ. Sampai ini ya berapa kita jualan. Kemudian apalagi ya? Kalau ikan nila itu per kilonya kisaran 40.000. Isinya 4 piece. Isinya 4 piece. Kalau ikan nila. Proses persiapannya. Kita kan harus gelang 2 kali ya. Kalau 500 itu 3 kali gelang. Kali gelang bos per 110. 150. Itu kita pernah sampai 1.000 atau 800 dalam satu hari bisa 8 lokasi, 7 lokasi. Tadi udah selesai sih. Kalau itu mah kalian bisa syuting itunya, pembuatannya. Kalau hari ini tadi baru cuma ya 100 lah, 100 box 3 tempat. Terus biar makanannya tetap hangat dan segar sampai diantar itu bagaimana cara
Ya itu. Menjaganya langsung diantar. Ya itu makanya harus punya estimasi. Jangan pesanan jam 10 kita siapin, kita start bakar jam 7. Oh itu kan acara orang kan kita jam 10 ya. Pasti kan buat acara pada zuhur. Itu biasanya begitu tuh. Iya. Terus kita bakar dari jam 7 pagi buat acara makan sore lah. Itu kan dingin tuh. Hanya kita tergantung orangnya minta jam 10, berarti kita nyiapinnya jangan terlalu lama. 2 jam. Sejam itu proses untuk lain-lain. Start bakar, bikin lalapan, dibungkus sambal. Start bakarnya itu kurang lebih sejam sebelumnya. Tuh, jadi nggak terlalu lama. Untuk nanti dimakan acara bada zuhur gitu. Kalau orang pesannya buat bada isya ya berarti kita start jam 5. Berarti kita startnya dari jam 3 atau habis asar gitu. Ya untuk siang. Pokoknya kisarannya tuh di angka 1-2 jam lah biar hasil. Ada promosi kali ya sekarang. Ibu ini nggak sih ada kayak video untuk promosi misalkan kayak Instagram atau gimana? Ada ya? Kita punya tim sendiri untuk promosi. Promosinya sesuai di status WA seperti adik saya lihat hari ini. Kalau nggak ada promosi, itu orang nggak kenal. Aku bisa kalau nggak berisi nanti orang nggak kenal ya. Harus ada promosi. Tapi juga ada ini sih. Misalnya kita nyebarin nasi bot ke satu tempat. Alhamdulillah dari tempat itu nanti ada 1-2 orang. Customer ya, ini gimana itu? Nah, ini gimana? Mau pesan dong? Ada yang cocok gitu, ibaratnya ya. Bisa satu tempat, dan ada tangganya yang cocok, dia punya acara guys. Itu juga berarti itu promosi dari customer sendiri ya. Dan umur tua berarti itu apa sih? Dia ada, harus bisa promosi tiap 2 minggu sekali. Nah, kalian bisa lihat IG-nya. Itu pasti kita posting. Kalau boleh tahu dari jualan itu ngasih keuntungan yang stabil nggak sih atau ada naik turunnya atau gimana? Kalau awal-awal buka ya pasti kita kasih promo ya kan. Awal buka itu kita kasih promo dulu. Harga berapa ya? Saya nggak lupa. Pokoknya awal buka pasti promo. Tapi kan terus akhirnya harganya lama-lama naik. Kita nggak bisa dong harganya standby terus di situ. Lama-lama kita yang tekor kalau gitu. Jadi kalau harga ayam itu dari supaya naik, mau nggak mau kita naikin harga. Jadi sampai dari 2017 sampai sekarang 2025, harganya kayak gitu. Jadi harga ayam 13.000, 17.000, 13.000 promo, nggak salah 14, 15 sampai sekarang ayamnya bentar deh. 18 kak. Jadi kalau suruh stagnan di situ, oh tidak bisa. Orang jualan itu pasti mengikuti harga dari customer. Kalau harga dari supplier, kalau supplier naik mau nggak mau kita naikin. Kalau untuk cateringnya ya, sistem pembayaran itu gimana sih, kayak apa harus DP dulu atau langsung bayar lunas atau gimana? Harus DP dulu. Minimal saya nggak matok harus 30%, harus 50% enggak. Paling minimal 100.000, 200.000 atau 300.000, tergantung jumlah dia pesannya berapa. Kalau pesannya sampai 500 kok nggak mungkin kan DP 100.000 gitu. Jadi DP-nya minimal 3 juta. Kalau pesan ya pokoknya saya patokin DP harus. Tapi kan Bayarannya bisa langsung BCA, bisa QRIS gitu. Jadi kan kalau harganya naik, otomatis harganya juga naik kan. Harga bahan bakunya maksudnya. Harga jualnya juga naik kan. Nah, gimana strategi biar kayak tetap laku gitu? Kalau harganya lagi naik. Strateginya, paling kita pengertian ke konsumen aja ya. Maaf ya Bu, tahu sendiri ya harga di pasar kan lagi naik. Kalau ngetanya begitu, cabenya lagi naik daun, ada beritanya Bu. Terus ayam kan lagi ini Bu, maaf ayam lagi susah Bu, lagi mahal. Iya pasti kalau misalnya kita naik harga 1.000, oh ya naik. Kok harga kita Bu? Maaf ya naik harganya. Paling begitu sih menyikapinya. Kedepannya ada rencana nggak sih nambah menu baru selain ikan? Pasti kalau ada bagian dapurnya. Pesannya kayaknya sih ada bebek sama sayur, tapi itu belum kepegang. Bagian dapurnya, aduh yang susah banget bagian dapur.
warung ini tuh tempat makan ini udah terdaftar di online ojol. Ya, sudah ada di grup, ada di Shopee pun, ada di beberapa pun. Sudah dari berapa ya 2011 ya? Dari kira-kira 3 tahunan. 3 tahun 4 tahun ya. Sudah berjalan online-nya ya. Makanya. Untuk terakhir, ya. oke di terakhir. Maaf ini saya nungguin. Harapan ke depan untuk casting ibu itu gimana sih? Kamu bangkannya gimana? Harapan saya pastinya paling besar saat ini punya logo sendiri saya sama Bapak. Harapannya pengen banget logo tahan sebelum terjun kita sudah bisa. Harapan berikutnya ingin saya ini long lasting berlanjut sampai kami mungkin bisa menghasilkan dan yang paling goalnya sih kayaknya belajar ayam bakar salam diteruskan aja sih lagi Udah. harapannya ya gitu Pak, karena kita mulai berjuang saya dari nol dari saya dari pagi di sini sampai tutup di sini, terus kemudian karyawan dari cuma 2 orang, yang satunya ibu yang kerjanya gak full, sedangkan saya harus full, yang punya tuh harus full malah, ibunya katanya pulang sore, terus kemudian bapak mesin riset fokus di sini, dia bisa dari dia auto asisten store manager pegang 8 cabang dari yang utama di Indonesia pokoknya. Jadi harapan kami namanya ini juga dapur kami buat biaya anak-anak sekolah kami juga, jadi harapannya sangat besar untuk usaha ayam bakar garapan berkelanjutan dan juga biar yang kerja di sini bisa terus tetap nyaman, sehingga ada rasa takut yang nah itu kuncinya harus menjaga kepuasan Pak.